Seorang gadis muda yang mengenakan pita putih nampak terekam CCTV. Namun siapa sangka, 1 jam kemudian dia harus kehilangan nyawanya. Pukul 4 sore, pada tanggal 8 Juli 2011, seorang pria menemukan jasad wanita di sebuah bangunan tempat pemotongan hewan. Jasad itu berada di dekat tembok dan seluruh badannya nampak sudah ditumbuhi rumput liar. Pakaian wanita itu juga berantakan. Diduga jika dia merupakan korban kasus pelecehan. Korban nampak masih muda dengan menggunakan pita putih di kepala dan kaos oblong putih dengan gambar tulisan. Dokter forensik menetapkan bahwa kemungkinan wanita itu telah meninggal lebih dari 2 hari. Jasadnya memiliki bekas cekikan yang jelas di lehernya dan mengalami pendarahan dari mulut dan hidungnya. Penyebab kematiannya adalah karena kehabisan napas. Salah satu sepatu korban berada di dekat kaki dan sepatu sebelahnya berada sekitar 2 meter dari jasad. Tak jauh dari situ, polisi juga menemukan 2 bungkus plastik yang berisi 2 pakaian dari wanita itu, serta 1 jas laki-laki yang berwarna gelap. Sedangkan plastik lainnya berisi alat-alat kosmetik. Namun sayangnya, polisi tidak menemukan kartu identitas korban. Akan tetapi, mereka menemukan selembar tiket bus. Berbekal tiket itu, polisi berharap bisa menemukan identitas dari sang wanita. Ketika dilihat, tiket menunjukkan tanggal keberangkatan, yaitu tanggal 5 Juli pada jam 10 pagi. Dan juga ada nomor plat bus yang tertulis di tiket itu. Pada tanggal 9 Juli, polisi mengirimkan bukti fisik yang diambil dari tempat kejadian, di mana bukti-bukti itu dikirimkan ke Departemen Teknis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga, polisi juga mulai menyelidiki tempat di sekitar terminal bus. Berdasarkan rekaman CCTV, menunjukkan jika bus tiba pada tanggal 5 Juli pukul 12 siang. Dan juga, seorang gadis yang mengenakan pita putih dan kaos putih nampak terlihat dari rekaman CCTV. Melalui identifikasi yang cermat, polisi memastikan jika gadis itu adalah korban dari kasus yang mereka selidiki. Rekaman CCTV menunjukkan jika gadis itu memegang telepon di tangannya saat keluar menuju stasiun. Tetapi setelahnya cukup mengecewakan. Setelah meninggalkan stasiun, gadis itu tidak nampak lagi dan menghilang dari pantauan CCTV. Pada saat yang sama, polisi juga melakukan pantauan CCTV di sekitar tempat kejadian. Polisi mengambil semua video pengawasan dari seluruh area sekitar TKP. Namun tetap saja polisi tidak menemukan apapun. Di sisi lain, petunjuk baru datang dari kamera pengawas stasiun. Pada pukul 10:24, tanggal 5 Juli, sebuah taksi hijau berhenti 20 meter di utara dekat stasiun yang memperlihatkan adanya seorang pria dan seorang wanita yang turun dari mobil. Dan wanita itu nyatanya adalah gadis berpita sebelumnya. Laki-laki itu membawa 2 kantong kertas di tangannya, sedangkan sang gadis nampak membawa jas berwarna gelap di lengan kanannya. Pada saat memasuki stasiun, lelaki itu menyerahkan kantong kertas itu kepada sang gadis. Dari rekaman CCTV, tampaknya pria itu memiliki hubungan dekat dengan si korban. Polisi pun berniat mencari sosok laki-laki itu agar bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Namun sebelum polisi dapat melanjutkan rencana mereka, ada informasi penting yang ditemukan dalam penyelidikan lapangan. Pada sore hari tanggal 9 Juli, saat polisi melakukan penyelidikan di sekitar TKP, ada seseorang yang mengenali sosok korban. Seorang karyawan di tempat pemotongan hewan mengatakan jika ibu korban bernama Zo dan ibunya juga pernah bekerja di tempat pemotongan hewan. Tetapi setelahnya, dia berhenti bekerja di sana. Akan tetapi setelah berhenti, masih ada sisa gaji yang belum dia terima. Oleh sebab itu, sang gadis yang merupakan anak dari Zo datang dengan tujuan mengambil sisa gaji dari ibunya. Di hari itu, dia datang ke tempat pemotongan hewan
dan langsung pergi setelah menerima gaji dari ibunya. Itulah informasi yang diterima oleh pihak kepolisian, yang mana ternyata gadis itu bernama Fang, berusia 16 tahun. Di sisi lain, polisi juga mendatangi pria yang menemani Fang sebelumnya pergi ke terminal bus. Polisi memastikan jika laki-laki itu memang memiliki kedekatan dengan korban, di mana jas di tangan Fang sebelumnya adalah milik laki-laki ini. Kekasih Fang mengatakan jika pada tanggal 5 Juli, setelah Fang menaiki bus lalu menuju tempat pemotongan hewan, mereka berdua mengobrol melalui pesan singkat. Namun sekitar jam 1 siang lewat 50 menit, kontak mereka tiba-tiba terputus. Polisi pada awalnya menyimpulkan jika Fang terbunuh setelah pergi dari tempat pemotongan hewan. Fang yang dikenal sebagai gadis yang ramah, rasanya sedikit mustahil jika dia terlibat konflik dengan orang lain dalam waktu kurang lebih 2 jam. Polisi pun menduga jika ini adalah kasus kejahatan yang dilakukan secara acak oleh pelakunya. Untuk menuju lokasi tempat kerja, hanya ada 2 jalan, yaitu jalan pertama, di mana di sana tidak ada kamera pengawas CCTV, dan yang kedua, sebuah jalur penjalan kaki untuk warga sekitar. Dan sepertinya Fang masuk menggunakan jalur pertama. Akhirnya, polisi memutuskan untuk mengamati CCTV di jalur penjalan kaki. Polisi pun melakukan penyelidikan pada rekaman CCTV yang dimulai pada jam 12 siang sampai jam 3 sore pada tanggal 5 Juli. Mereka memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat kejadian. Dalam pengawasan ini, selama 3 jam, lebih dari 100 orang dan puluhan kendaraan muncul dalam pemantauan. Meskipun polisi tidak bisa memastikan apakah tersangka ada dalam rekaman tersebut, tetapi mereka tetap berusaha untuk mengidentifikasi setiap orang serta memverifikasi aktivitas setiap orang pada hari itu. Setelah hampir seminggu penyelidikan, verifikasi polisi dijalankan secara bertahap, di mana orang-orang yang muncul dalam pemantauan kemudian dihilangkan secara satu persatu setelah dinyatakan jika mereka tidak mencurigakan dan aktivitas mereka dapat diverifikasi. Hanya 1 orang yang ditemukan aktivitasnya, yaitu seorang pria dengan kaos bergaris. Polisi menemukan bahwa semua orang di sekitar tempat kejadian tidak mengenal pria tersebut, dan tidak ada yang tahu mengapa dia datang ke tempat itu. Polisi pun berusaha sekuat tenaga untuk menemukan siapakah pria tersebut. Di sisi lain, sebuah petunjuk penting datang yang berasal dari teknisi lab DNA, di mana mereka mendeteksi kandungan DNA seseorang ada pada korban. Di sini, Fang dinyatakan jika dia telah menjadi korban asusila oleh seseorang. Berbekal DNA pelaku yang ditemukan pada tubuh korban, polisi berharap bisa segera menemukan pelakunya. Meski mereka masih belum menemukan sosok pria yang mereka curigai sebelumnya. Pada jam 2 siang, tanggal 5 Juli, laki-laki dengan kaos bergaris nampak keluar dari tempat kejadian, di mana waktu tersebut sangat sesuai dengan waktu terjadinya kejahatan. Nyatanya, laki-laki itu hanya muncul di hari itu saja, di mana kemudian dia tidak pernah terlihat lagi pada pantauan CCTV di hari-hari berikutnya. Panjang durasi video laki-laki itu hanya selama 11 detik. Dan juga yang terlihat hanyalah bagian belakang. Tentu, hal ini sangat sulit untuk menemukan orang ini bagi polisi. Namun lagi-lagi, ada informasi penting yang diterima oleh kepolisian. Pada tanggal 11 Juni, telah terjadi perampokan di sebuah tempat. Sayangnya, pelaku berhasil meloloskan diri. Dan tetapi, DNA pelaku yang tertinggal di TKP, di mana setelah melakukan penelitian, hasilnya menunjukkan jika DNA pelaku sama persis dengan DNA pelaku pada kasus gadis berpita putih, yang dapat disimpulkan jika kedua kasus itu merupakan pelaku yang sama. Polisi pun memutuskan untuk menyelidiki 2 kasus itu secara bersama-sama. Akan tetapi, petunjuk yang tersedia kepada polisi sama minimnya. Setelah penyelidikan terhadap 2 kasus tersebut, semua kecurigaan masih terfokus pada pria tak dikenal yang terekam CCTV sebelumnya. Setelah hampir setengah bulan, investigasi polisi
masih belum juga menemukan titik terang. Bahkan, polisi harus memposting rekaman CCTV itu di situs kepolisian agar bisa mendapatkan bantuan dari departemen lain. Pada tanggal 26 Juli, tim kepolisian anti narkoba, di mana mereka diam-diam menyelidiki sebuah kasus, di mana menurut informasi yang mereka dapatkan, jika akan ada transaksi narkoba di sebuah tempat. Sekitar jam 3 sore, seorang laki-laki memakai kaos berwarna-warni memasuki sebuah gedung di mana terdapat CCTV di sana. Dia berjalan langsung ke lantai 3 dan masuk ke kamar 311. Nyatanya, laki-laki itu langsung mengingatkan polisi pada sosok laki-laki misterius yang dicurigai pada kasus gadis berpita. 10 menit kemudian, pria itu keluar dari kamar dan polisi pun segera meringkusnya. Dan setelah penangkapan, pengedar narkoba itu diketahui bernama Ma, dan diketahui juga jika sebelumnya dia pernah dipenjara atas kasus asusila serta perampokan yang terjadi pada tahun 1996. Ma mendapatkan hukuman selama 8 tahun penjara, dan Ma kemudian bebas, lalu kemudian ditangkap pada tahun 2010 karena dia ketahuan sebagai pengedar obat terlarang. Lalu, Ma kembali bebas pada tahun 2011. Atas penangkapan Ma, tim anti narkoba segera melaporkan informasi Ma kepada tim penyidik kasus perampokan dan gadis berpita putih. Saat diinterogasi, Ma hanya mengakui kejahatan sebagai pengedar obat terlarang, dan nyatanya dia tidak mengakui atas kasus lainnya. Polisi segera melakukan pengambilan sampel darah padanya, dan selanjutnya dibandingkan dengan DNA yang terdeteksi pada 2 kasus lainnya. Hasilnya yang keluar pada tanggal 30 Juli, di mana DNA Ma sama dengan DNA tersangka pada kasus perampokan dan pembunuhan gadis berpita. Namun meski begitu, Ma tetap saja bungkam dan tidak pernah mau mengakui kejahatannya. Akan tetapi, pihak kepolisian yakin jika Ma memang pelaku utama dalam kasus ini. Yang akhirnya setelah sidang, Ma dijatuhi hukuman mati. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa menemukan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.